Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG PAI Daljab 2021 Angkatan 1 UNSI Samarinda. Perkenalkan, nama saya Haryadi SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP 1 Tabalar, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja tahun 2021. Saya mengambil tema indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Materi kelas 7 semester 1 pada pertemuan yang pertama. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama melanjutkan materi kita. Gimana kabarnya anak-anak semuanya, sehat ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa karena ini masih pandemi ya. Jadi jangan sampai lupa patuhi protokol kesehatan ya. Jadi tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya untuk materi indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah ya. Ini untuk materi lanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang berkaitan dengan tentang masalah toharoh ya. Oke, sebelum kita mulai materinya, marilah kita bersama-sama kita berdoa ya. Oke, kita bersama-sama berdoa. Silakan dipimpin doa nak. Salah satu. Ya, silakan nak. Ananda Akbar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Rabbitu billah. Hirobba wabil islami dina Wa islah. wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Oke ya, mudah-mudahan dengan doa tadi kita bisa untuk pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Oke ya, jangan lupa anak-anakku semuanya nanti absen ya. Jadi absen sudah Bapak kirim di classroom ya. Jadi nanti tolong absen. Oke, untuk yang berikutnya, ini adalah penguatan pendidikan karakter nanti yang akan kita capai, yaitu berkaitan dengan religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas ya. Oke, terus untuk kompetensi inti, KI1 ini berkaitan dengan spiritual, KI2 dengan berkaitan dengan sosial, KI3 berkaitan dengan pengetahuan, dan KI4 berkaitan dengan keterampilan ya. Nanti kalian bisa membacanya ya. Oke, yang berikutnya yaitu kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu yang akan kita capai untuk hari ini. 1.8 menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. 2.8 menunjukkan perilaku demokratis sebagai implementasi pelaksanaan sholat berjamaah. 3.8 memahami ketentuan sholat berjamaah. 4.8 mempraktekkan sholat berjamaah. Oke, yang berikutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi ya. Jadi 3.8.1 yaitu menjelaskan pengertian sholat berjamaah dan dasar hukumnya. Kemudian 3.8.2 menjelaskan syarat sah sholat berjamaah. Kemudian 3.8.3 menjelaskan pengertian makmum masbuk. 4.8.1 menjelaskan tata cara makmum masbuk. Jadi ini indikator yang tentunya akan kita capai untuk kegiatan kita hari ini ya. Oke, untuk yang berikutnya tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1, melalui media PowerPoint ya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat berjamaah dan dasar hukum dengan benar ya. Kemudian yang kedua, melalui media PowerPoint peserta didik dapat menjelaskan pengertian syarat sah sholat berjamaah dengan benar. Kemudian
Yang ketiga, melalui media PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan pengertian makmum masbuk dengan benar. Yang keempat, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menunjukkan tata cara makmum masbuk dengan benar, ya, dengan baik dan benar. Oke, untuk yang berikutnya, yaitu kegiatan yang sudah kita lalui kemarin itu adalah tentang pembahasan tentang masalah toharoh, ya. Masih ingat toharoh, ya? Bersuci. Ya, kemarin ada pengertian, ada hadas, ada juga najis, ya. Oke, untuk kesempatan kita kali ini, ya, ini yang berkaitan dengan sholat berjamaah, ya. Ini ada pertanyaan di sini, ya. Apakah kalian selalu sholat berjamaah di masjid? Nah, ini nanti kita akan bahas, ya. Apa syarat imam dan makmum? Ya. Nah, terus yang berikutnya adalah apa yang kalian lakukan jika tertinggal sholat berjamaah? Ya, ini pembahasan ini nanti akan kita bahas, ya, untuk kegiatan kita kali ini, ya. Oke, kita akan masuk, yaitu menyimak video yang Bapak sudah siapkan, ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Semangat belajar agama bersama dengan channel pembelajaran PAI bersama dengan Ibu Hani Oktora SPDI. Sebelum kita belajar, Ibu ingatkan kalian semua mengenai adaptasi kebiasaan baru. Wajib memakai masker dan tetap jaga jarak apabila di luar rumah. Selalu mencuci tangan dengan air mengalir, menyediakan hand sanitizer, mengkonsumsi makanan bergizi lagi seimbang, olahraga dan istirahat yang cukup, tidak bersentuhan atau bersalaman, menggunakan transaksi elektronik, setibanya di rumah langsung mandi. Mari kita ikut membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dimulai dari kesadaran diri sendiri. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah yang merupakan bab 4 pelajaran kelas 7 semester 1. Nah, agar lebih berkahnya kegiatan belajar kali ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar pelajaran bab 4 sebagai berikut. 3.8 memahami ketentuan sholat berjamaah. 4.8 mempraktikkan sholat berjamaah. Nah, untuk memudahkan kamu memahami materi tentang sholat berjamaah, mari perhatikan peta konsep berikut. Dalam bab sholat berjamaah ini akan membahas konsep sholat berjamaah, tata cara sholat berjamaah, membiasakan sholat berjamaah, dan kecintaan terhadap sholat berjamaah yang akan diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Demokratis, toleran, kebersamaan, kerjasama, dan akhlak terpuji lainnya. Renungkanlah. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Di dalam masjid, mereka saling berdekatan, bertatapan, berjabat tangan, bertegur sapa untuk mewujudkan semangat ukhuwah. Ukhuwah yang paling indah adalah kebersamaan orang yang sholat berjamaah di dalam masjid. Sholat yang dipimpin satu imam untuk sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu apakah sholat berjamaah itu? Gambar-gambar ini merupakan ilustrasi kegiatan sholat berjamaah yang dilaksanakan di dalam masjid. Jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya diutamakan dilakukan secara berjamaah, bukan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat 5 waktu berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Berikut ini adalah dalil keutamaan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaah, sholat yang dikerjakan secara berjamaah, tafdulu, lebih utama, ala, dibandingkan sholatil fadli, sholat yang dikerjakan secara sendiri, bisa ba'in wa ishrina darajah, dengan 27 derajat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Arti lengkapnya sebagai berikut.
Dari Ibnu Umar ridho kepadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini adalah syarat sah sholat berjamaah. Ada imam, makmum berniat untuk mengikuti imam. Sholat dikerjakan dalam satu majelis. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, barangkali ada di antara kamu yang berminat menjadi imam. Maka berikut ini syarat yang perlu kamu pahami. Yang pertama adalah mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Pasti dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Berakal sehat, balik, berdiri pada posisi paling depan. Seorang laki-laki dan tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Sedangkan syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah makmum berniat mengikuti imam, mengetahui gerakan sholat imam, berada dalam satu tempat dengan imam, posisinya di belakang imam, dan hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Halangan sholat berjamaah. Hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Angin kencang yang sangat membahayakan. Sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Dan karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Makmum dibagi menjadi dua. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Makmum muwafiq adalah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaat. Untuk itu, perhatikan ilustrasi peristiwa sebagai berikut. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri rakaat pertama. Namun, saat makmum masbuk ini belum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku. Maka dalam keadaan ini, makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan Al-Fatihah. Makmum seperti ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Ilustrasi 2. Saat makmum masbuk datang berjamaah sholat asar, imam sedang rukuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun satu ayat. Lalu makmum segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Ilustrasi ketiga, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang iktidal atau sujud rakaat 1. Makmum masbuk berniat takbiratul ihram dan langsung iktidal atau sujud bersama imam. Maka pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Ya, itu videonya ya anak-anak ya. Sudah jelas belum ini videonya tadi? Jelas ya, yang berkaitan dengan sholat berjamaah ya. Oke, untuk yang berikutnya ini pengertian sholat berjamaah, minta tolong dibacakan nak. Sholat jamaah adalah kata jamaah berarti kumpul. Sholat berjamaah dari segi bahasa artinya sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Sedangkan menurut dengan pengertian syara adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah satu seorang di antaranya bertindak sebagai imam, sedangkan lainnya menjadi makmum. Ya, ini Bapak ulang ya. Sholat jamaah adalah, kata jamaah berarti ya, itu berarti itu kumpul. Sholat berjamaah dari segi bahasa artinya sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Nah, sedangkan menurut pengertian syara adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, salah seorang di antaranya itu bertindak sebagai imam dan salah seorang di antaranya adalah bertindak sebagai makmum. Jadi minimal sholat berjamaah berapa nak? Dua orang. Dua orang ya. Jadi salah satu menjadi imam, yang berikutnya kemudian menjadi makmum yang salah satunya. Ya. Oke. Oke, yang berikutnya keutamaan sholat berjamaah ya. Ini keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu keutamaannya itu pahalanya itu 27 kali lipat ya dibandingkan dengan sholat sendirian ya. Oke, ada yang bisa membaca ini?
Oke ya. Kalian dengarkan dulu ya, ini hadisnya. Jadi hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah keutamaannya ya. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah tafdalu salatul fadhi bi sab'i wa isrina darajah. Jadi ini adalah hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah, tentang keutamaan sholat berjamaah yaitu 27 derajat dibandingkan sholat kita sendirian. Paham nak? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Oke, yang berikutnya ya. Ini syarat sah sholat berjamaah. Jadi yang pertama itu harus ada imam. Ya. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Jadi makmum itu tidak boleh sendiri ya, atau apalagi mendahului imam, tidak boleh. Jadi niat makmum untuk mengikuti imam. Kemudian sholat dikerjakan dalam satu majelis. Jadi dalam satu majelis itu di dalam satu masjid ya, satu tempat dan seterusnya itu dikatakan sholat berjamaah. Paham nak? Paham, Pak. Oke, yang berikutnya ya. Nah, ini syarat imam dan makmum. Jadi syaratnya menjadi imam. Yang pertama adalah muslim, terus akil, orang yang berakal, tidak gila ya. Yang ketiga adalah balik atau mumayyiz. Yang keempat laki-laki, jadi imam untuk laki-laki dan perempuan bisa juga. Kalau imam perempuan khusus untuk perempuan saja. Paham nak ya? Kemudian suci dari hadas dan najis ya. Kemudian bagus bacaan dan rukunnya ya, mahrojnya bagus, fasih bacaannya. Kemudian bukan makmum ya, kemudian sehat, selamat dari uzur. Ini beberapa persyaratan menjadi imam. Sebenarnya kalian bisa lihat di buku ya, ada di buku itu sudah ada. Kalian bisa melihat di situ persyaratan imam ya, dan juga nanti ini habis ini ada persyaratan makmum. Ini syaratnya menjadi seorang makmum. Satu, niat menjadi makmum. Yang kedua, makmum dan imam harus berada dalam satu tempat. Jadi kalau misalnya imamnya di masjid, kalian di rumah, biarpun kalian dengar pakai toa ya, kalian tidak boleh menjadi makmum. Kalian harus ke masjid menjadi makmum. Paham nak? Paham ya? Paham, Pak. Rumah kalian dekat masjid. Nah, kalian masih dengar suara imam. Nah, kalian tidak boleh kalian sholatnya di rumah mengikuti imam karena kalian tidak di dalam satu majelis. Paham nak? Paham, Pak. Ya, jadi kalau kalian mau jadi makmum, berarti kalian harus ke masjid ya. Kemudian makmum harus mengikuti gerakan imam. Jadi kalau imam ruku ya kalian ikut ruku. Kalau imamnya sujud berarti kalian juga harus ikut sujud. Ya, gitu ya, paham ya? Yang berikutnya mengerjakan sholat yang sama dengan imam. Imamnya sholat subuh, kalian sholat duhur. Imamnya sholat duhur, kalian sholat asar misalnya. Nah itu tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi imamnya sholat duhur ya kalian makmumnya juga ikut sholat duhur. Paham nggak? Oke, yang berikutnya mengetahui perubahan gerakan imam. Jadi kalau imamnya sudah iktidal, ya kalian harus tahu, oh imamnya iktidal, sami Allahu liman hamidah. Jadi kalian harus tahu. Ya, kalau imamnya sudah sujud ya berarti kalian juga ikut sujud. Ya. Terus kemudian makmum harus berdiri di belakang imam. Ya, jadi makmum jangan di depannya imam, tetapi harus di belakangnya imam. Kemudian yang berikutnya, jamaah laki-laki tidak boleh mengikuti perempuan. Jadi kalian tidak boleh menjadi makmum perempuan, ya. Jadi perempuan itu baru bisa mengikuti imamnya laki-laki. Tapi kalau perempuan jadi imam, makmumnya harus perempuan ya. Ya, betul ya. Oke, yang berikutnya. Oke, ini berkaitan dengan makmum masbuk ya. Kita akan menyimak video. Makmum masbuk itu adalah makmum yang apa tadi? Tertinggal sholatnya daripada imam. Jadi kalian datang, imam sudah melaksanakan sholat. Nah, seperti itu. Jadi ini dikatakan dengan makmum masbuk ya. Oke, kita lihat videonya nak ya. Maju mas. Di sini mas. Allahu Akbar. Mas, mundur mas. Dalam sholat jamaah yang makmumnya terdiri dari 2 orang atau lebih, maka posisi makmum berada di belakang imam.
Sehingga ketika ada dua orang yang sedang jamaah, kemudian datang satu makmum yang baru, dia diperkenankan untuk mengajak temannya yang menjadi makmum untuk mundur ke belakang. Ketika ada dua orang yang sedang berjamaah, kemudian ada satu orang yang menyusul, maka posisi yang benar adalah berada di sebelah belakangnya. Sehingga pada saat dia mengambil posisi di sebelah kiri, maka Pak Imam diperkenankan untuk menyuruhnya mundur ke belakang. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan pengalaman beliau ketika sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Jabir menjadi imam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang menyusul Jabbar bin Sakhr. Dan Jabbar langsung berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Jabir, fa akhadha bi aidina fadafa'ana ila al-wara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua tangan kami dan beliau mendorong kami ke belakang. Hadis sahih riwayat Muslim. Ketika ada orang yang salat sendirian, kemudian Anda datang untuk menjadi makmumnya, maka posisi yang benar adalah mengambil posisi di sebelah kanan dan sejajar dengan imam. Andaikan terjadi ada orang yang menyusul, namun dia berada di posisi belakangnya imam, maka imam boleh mundur untuk lurus dengan dia, atau imam menarik dia agar sejajar dengannya. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berjamaah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW salat sendirian, kemudian datang Ibnu Abbas menyusul, dan Rasulullah SAW memposisikan Ibnu Abbas tepat di sebelah kanan beliau, sejajar dengan beliau. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Posisi sholat berjamaah semacam ini tidak benar, karena makmum berada di sebelah kiri imam. Dan yang benar, makmum berada di sebelah kanan imam. Apabila terjadi semacam ini, maka imam boleh memindahkan makmum ke sebelah kanannya. Sebagaimana ini pernah terjadi dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sendirian, kemudian datang Ibnu Abbas langsung memposisikan dirinya di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas dipegang telinganya, kemudian diputar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipindahkan ke sebelah kanan imam melalui belakang beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Posisi semacam ini, sekali lagi, tidak dibenarkan dalam sholat jamaah, karena makmum tidak boleh berada di sebelah kiri imam ketika dia berdua. Karena itu, atau bahkan sebagian ulama menilai, makmum yang sholat berada di sebelah kiri imam, sholatnya batal. Lalu apa yang bisa dilakukan? Sementara di posisi imam yang sebenarnya dia makmum masbuk, sebelah kanannya ada makmum yang lain yang sedang berzikir. Yang bisa dia lakukan adalah meminta makmum yang sedang berzikir untuk berpindah agar dia bisa memposisikan diri berada di sebelah kanan imam. Seperti inilah posisi yang benar, sehingga dia berada di sebelah kanan imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ketika ada seorang makmum yang dia menyusul salat jamaah, sikap yang benar adalah langsung bergabung dengan jamaah. Apapun posisi imam, baik imam sedang rukuk, sedang i'tidal, sedang sujud, ataupun duduk di antara dua sujud. Sebagaimana Nabi SAW menyarankan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis sakinah." Apabila kamu hendak mendatangi salat, maka berjalanlah dengan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apapun posisi imam yang kalian jumpai, fasallu, segera menyusul untuk salat. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan yang ketinggalan maka sempurnakanlah, tambahkan, karena Anda sebagai makmum yang masbuk. Enak, itu tadi videonya ya, berkaitan dengan makmum masbuk ya. Oke. Kita akan bahas yang berkaitan dengan makmum masbuk ya. Jadi makmum masbuk itu adalah orang atau makmum ya yang mengikuti sholat berjamaah di masjid, tetapi makmum tersebut terlambat ya. Dan rakaat yang ketinggalan harus diganti setelah imam salam ya. Lalu kita berdiri dan melengkapi yang sholat yang ketinggalan tadi. Paham nak? Ya, jadi kalau misalnya kalian mau sholat berjamaah, sementara kalian sudah tertinggal oleh gerakan imam, ya, nah, itu dinamakan dengan makmum masbuk, ya. Nah, jadi makmum masbuk itu yang tertinggal oleh gerakan imam pada rakaat pertama, yaitu bacaan surah Al-Fatihah. Jadi kalau sudah tertinggal bacaan surah Al-Fatihah, dikatakan kalian sebagai makmum masbuk. Ya, di video tadi sudah jelas sekali nak ya. Nah, sudah jelas ya. Oke, nanti ada ilustrasi ya. Nanti ini ada ilustrasi ini. Oke, untuk ilustrasi ini adalah contohnya di sini ya. Nah, ini ya, Bapak bacakan ya. Apabila makmum masbuk ketika takbiratul ihram mendapati imam mau atau sedang melakukan ruku, nah, maka dia harus membaca Fatihah sedapatnya meskipun tidak sempurna. Kemudian, namun apabila menurut perkiraan jika dia membaca Fatihah tetapi telat ruku bersama imam, maka dia harus langsung ruku. Paham nak maksudnya? Jadi kalau kalian datang ya sementara imam itu sudah ruku posisinya. Nah, kalian langsung membaca surah Al-Fatihah. Tetapi kalau diperkirakan, kalau misalnya imam itu sudah mau i'tidal, ya khawatir kalian tidak mendapatkan ruku, maka kalian tidak usah membaca surah Al-Fatihah. Cukup Bismillahirrahmanirrahim, langsung kemudian kalian ruku, ya, mengikuti imam. Paham nak? Paham. Ya. Oke, yang kedua. Apabila makmum masbuk ketinggalan satu rakaat atau lebih dari imam, maka ketika dia hendak menyempurnakan sholatnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan sholat yang berlaku dalam sholat itu. Misalnya, kalau misalnya kalian ketinggalan satu rakaat, maka kalian harus menambah satu rakaat, ya. Nah, kalau misalnya ketinggalan 2 rakaat, berarti kalian harus menambah 2 rakaat. Ya, kalau misalnya sholat duhur harus 4 rakaat, baru kalian dapat dengan jamaah, kalian baru dapat 2 rakaat, berarti kalian harus melengkapi ya rakaat, menyempurnakan rakaat ya, kalian harus menambah 2 rakaat. Paham sampai sini ya? Paham? Paham ya? Oke. Yang ketiga, apabila seorang musolli atau orang yang sholat itu terlambat 1 rakaat dalam sholat subuh, kemudian dia ingin menyempurnakan rakaat yang kedua, maka hendaknya ia membaca kunut lagi. Padahal tadi pada saat rakaat pertama kalian sudah membaca kunut mengikuti imam. Nah, karena kalian baru dapat 1 rakaat, maka kalian harus menambah 1 rakaat lagi, yaitu membaca kunut kembali. Ya, paham ya nak ya? Oke, sekarang yang keempat, apabila dia ketinggalan 2 rakaat dalam sholat maghrib, lalu dia ingin menyempurnakan 2 rakaat tersebut, maka hendaknya dia membaca tahiyat awal pada rakaat pertama, ya, dari rakaat yang ketinggalan, dan harus membaca
tahiyat akhir pada rakaat terakhir ya. Jadi karena ketinggalan 2 rakaat, maka kalian harus menambah 2 rakaat kembali ya. Itu tahiyat awal ya. Setelah tahiyat awal kemudian kalian harus tahiyat akhir. Nah, sampai sini ini ilustrasi tentang makmum masbuk nak ya. Kalian sudah paham? Dari sini ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kalau paham berarti kita akan diskusi ya. Nanti diskusi bersama-sama. Jadi kita akan bahas bersama-sama. Oke, yang pertama ya, yang pertama adalah pertanyaannya ini ya. Hendak sholat maghrib berjamaah, namun saat rakaat pertama imam sudah ruku. Lantas saya tidak sempat membaca Al-Fatihah. Apakah sholat saya sah? Jawabannya adalah? Jawabannya adalah? Sah ya. Oke, jawabannya adalah sah. Kemudian yang harus dilakukan adalah apa? Menyempurnakan. Langsung mengikuti gerakan imam. Jadi kalau imamnya sedang ruku, maka kalian harus langsung ruku. Ya, oke. Paham sampai sini, Nak? Paham? Oke, kita lanjut yang kedua ya, ilustrasi yang kedua ya. Oke, bisa membaca? Bisa dibaca? Ya, oke, Bapak bacakan ya. Jika saya ingin gabung berjamaah dengan orang yang sedang sholat sendirian, bagaimana caranya dan di mana saya harus memposisikan diri? Ya, silakan yang bisa menjawab. Gimana? Di belakang. Di belakang. Terus kemudian? Mengetuk pundak sebelah kanan. Iya, pintar. Jadi jawabannya adalah kalian memberi kode kepada orang yang sedang sholat sendirian, menepuk bahu juga boleh. Kemudian kalian menempati posisi di sebelah kanan ya, di posisi di sebelah kanan imam ya. Oke, paham sampai sini, Nak? Jadi kalau misalnya ada orang sholat sendirian, kalian mau ikut sholat berjamaah dengan orang tersebut, kalian ngasih kode menepuk bahu, kemudian kalian sholat di sebelah kanan mengikuti imam. Ya, paham, Nak? Oke, sekarang kita melanjutkan ilustrasi yang ketiga. Oke. Saat ada 2 orang sedang sholat berjamaah, kemudian saya ikut bergabung jadi makmum. Maka apa yang harus saya lakukan? Ayo, tadi ada di video juga ada nih. Silahkan, jawabannya adalah kita memberi kode kepada makmum yang pertama, kemudian disuruh mundur ya, karena ini sudah ada makmum 1, jadi disuruh mundur untuk bersama-sama menjadi makmum. Paham, Nak? Paham, Pak. Ya, jadi ada di video tadi ya? Ya, Pak. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan untuk ilustrasi yang ketiga. Yang keempat ini ya, yang terakhir. Jika saya sedang menjadi makmum masbuk, sementara posisi imam sudah tahiyat awal, apa yang harus saya lakukan dan apakah saya harus menyempurnakan jumlah rakaat saya? Jawabannya adalah kita menjadi makmum masbuk, kita datang sementara posisi makmum dengan imam sudah di posisi tahiyat awal. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Langsung takbir, kemudian kita mengikuti gerakan imam ya, langsung kita tahiyat awal. Paham, Nak? Paham, Pak. Ya, terus pertanyaan yang kedua, apakah kita harus menyempurnakan jumlah rakaat kita? Iya. Ya, karena kalau kita terlambat pada posisi tahiyat awal ya, berarti kita harus menambah atau menyempurnakan jumlah rakaat kita. Paham, Nak ya? Paham, Pak. Paham. Oke ya, yang berikutnya adalah kita masuk ke presentasi ya dari gambar tadi. Ada yang mau menyampaikan, Nak? Gambar yang pertama ini apa? Berkaitan dengan apa ini? Gambar yang pertama ini adalah makmum masbuk yang posisinya kita datang sedang ruku ya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita mengikuti imam langsung posisi ruku. Ya, pintar. Terus yang kedua ini apa ini? Tadi kita makmum masbuk sementara
mengikuti orang yang sedang sholat sendirian, maka kita kasih kode, kemudian kita menjadi makmum di sebelah kanannya. Ya, kemudian yang berikutnya ini ada orang yang sedang sholat berjamaah 2 orang, kemudian kita mau ikut berjamaah, kemudian jawabannya adalah kita harus memberi kode kepada makmum untuk mundur ya, untuk mundur supaya menjadi makmum bersama-sama berdua. Paham nak? Paham, Pak. Ya, Paham, terus Pak. yang keempat tadi itu apa? Kita terlambat sholat berjamaah, sementara posisinya sedang tahiyat awal. Berarti kita harus langsung Tahiyat mengikuti imam tahiyat awal. Kemudian kita harus menyempurnakan jumlah rakaat atau tidak? menyempurnakannya. Iya, menyempurnakannya ya. Oke, ini nak ya, kalian nanti ada soal evaluasi, ini ada linknya, nanti Bapak kirim di classroom ya, nanti kalian jawab, termasuk absen tadi semua sudah ada di classroom, termasuk juga soal LKPD ya. Nanti Bapak kirimkan di classroom, nanti tolong dicek di sana kemudian dikerjakan soalnya ya. Oke. Oke, kita masuk ke kegiatan penutup ya. Ini kita sudah selesai untuk kegiatan kita ya. Apa yang sudah kita pelajari untuk kegiatan kita kali ini? Silakan, ayo yang mau menyampaikan. Dari pertama adalah kita mempelajari tentang Tata cara menjadi imam dan makmum. ya, pertama itu adalah yang berkaitan dengan sholat berjamaah ya, pengertian sholat berjamaah. Kemudian ada syarat menjadi imam dan syarat menjadi makmum. Terus yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan makmum masbuk ya. Ya, itu jadi yang sudah kita pelajari itu tadi ya, berkaitan dengan sholat berjamaah, syarat sah menjadi imam dan makmum, kemudian makmum masbuk yang sudah kita pelajari hari ini ya. Sampai sini ada yang bertanya, silakan anak-anakku. Kalau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, paham semua ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, paham semua. Oke, untuk kegiatan minggu depan ya, yaitu berkaitan masih tetap sama yang berkaitan dengan sholat berjamaah, yaitu yang berkaitan dengan tata cara sholat berjamaah ya, dan sekaligus juga hikmah sholat berjamaah ya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Kegiatan kita sudah selesai sampai akhir ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat ridho dari Allah SWT, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan untuk kegiatan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, kita bersama-sama untuk berdoa untuk menutup kegiatan kita kali ini, yaitu dengan doa kifaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Ini ada link pembelajaran. Nanti link pembelajarannya ini nanti Bapak kirim di classroom ya. Nanti ada di sini ada absen, ada materi pembelajaran, ada evaluasi, ada juga LKPD ya, dan video pembelajaran ya. Oke, terima kasih semua anak-anakku ya. Tetap patuhi protokol kesehatan nak ya. Jadi karena situasi kita masih pandemi ya, jadi kita harus tetap jaga jarak, pakai masker ya, dan tetap cuci tangan ya. Terima kasih semua anak-anakku ya. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada salah kata dari Bapak semuanya ya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.